Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 10 rumah warga di Jalan Pongtiku 1, Kecamatan Tolo, Kota Makassar terbakar. Sempat terjadi insiden 2 petugas damkar dianiaya warga. Alami kecelakaan lalu lintas, Pendeta Yaya Boong, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, meninggal dunia. Seekor ular king cobra nyaris masuk ke rumah warga di Kompleks BTN di Kota Parepare. 10 rumah di Jalan Pongtiku 1, Kecamatan Talo, Kota Makassar terbakar pada Rabu malam. Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan kesulitan memadamkan api karena banyaknya warga yang berkerumun. Sempat terjadi kesalahpahaman sehingga 3 petugas damkar dianiaya warga. Api dengan cepat meluas dan membakar 10 unit rumah yang berada di Jalan Pongtiku 1, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah dan menyebar ke rumah lainnya yang berada di permukiman padat penduduk. Dibantu warga setempat, petugas menyemprotkan air ke titik api. Di tengah upaya pemadaman berlangsung, sempat terjadi kesalahpahaman sehingga 2 petugas damkar dianiaya oleh warga. 1 mobil damkar juga rusak pada bagian kaca, diduga karena lemparan benda tumpul. Akibat insiden tersebut, para petugas damkar mengancam akan meninggalkan lokasi jika warga tidak bisa memberikan ruang bagi petugas untuk memadamkan api. Sedikitnya 16 mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna membantu dalam proses pemadaman. Akibat kebakaran ini 57 jiwa dari 13 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah setempat menyediakan tempat sementara di dalam masjid hingga menunggu pendirian tenda darurat dan dapur umum. Data awal itu ada 10 rumah, kemudian ada 57 jiwa dan 13 kakak. Sejauh ini setelah peristiwa ini seperti apa nanti penanganannya bagi korban kebakaran? Kita saat ini sudah koordinasi dengan Dinas Sosial. Sementara dihitung datanya, apakah memungkinkan untuk kita membuat dapur umum atau bagaimana, karena memang ada aturan yang harus kita patuhi juga sekaitan dengan terbentuknya dapur umum. Akan tetapi Dinas Sosial tadi sudah turun dan sudah ada langkah-langkah awal. Langkah pertama yang diambil oleh Bu Lurah adalah memanfaatkan masjid yang ada di kelurahan tetangga, Kelurahan Kalukuan, untuk menjadi tempat pengungsian sementara. Sembari menunggu perbaikan data, kemudian besok kita akan lihat dan mudah-mudahan besok sudah ada intervensi dari Dinas Sosial dan akan kami himbau juga kepada seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Talo untuk berbagi. Kita masih dalam pendataan dari pihak kepolisian. Kesulitannya tadi memadamkan. Kesulitan itu karena banyaknya orang, ya mungkin ya, yang namanya orang panik lah, biasalah seperti itu kejadiannya. Tadi sempat terjadi insiden itu antara damkar dan warga, seperti apa kronologi? Jadi saya kira karena memang kita mau bekerja juga ya, terhalangi dengan banyaknya warga, kita terdesak dengan seperti itu. Bahkan ada anggota saya juga kena pukul, ya. Ada 2 orang. Ya, ada 2 orang yang kena pukul, ada mobil juga yang kena batu, ya dilempari, jadi ada kerusakan di mobil juga di satu unit. Kira-kira apa penyebabnya tadi Pak Kadis sampai bisa terjadi miss di lapangan? Saya kira biasalah seperti itu, yang namanya juga orang panik, ya, yang berharap mungkin dari warga juga sebenarnya niatnya juga mau membantu, tapi berlebihan lah, ya, berlebihan. Jadi saya kira bahkan karena berlebihannya itu kita dihalang-halangi. Akan dilanjutkan ke ranah hukumkah pelaku pemukulan tadi anggota Bapak? Ya, saya kira karena kita jadi korban pemukulan, saya kira tetap kita
menempuh jalur hukum ya dari teman-teman juga yang korban juga berniat untuk melaporkan hal ini di Kapolsek. Meski tidak ada korban jiwa, akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dua kelompok yang diduga pelajar di Kabupaten Pindrang terlibat perkelahian di depan Stadion Baumasepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang pada Rabu lalu. Perkelahian diduga karena salah satu kelompok kalah dalam pertandingan futsal. Video amatir warga yang memperlihatkan perkelahian kelompoknya diduga pelajar di depan Stadion Baumasepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang beredar luas di masyarakat. Pemicunya diduga karena salah satu kelompok yang terlibat perkelahian kalah saat bermain futsal di lapangan basket, lapangan Lasindrang sehari sebelumnya. Kanit Reskrim Polsek Paleteang mengatakan pelajar yang terlibat perkelahian langsung membubarkan diri ketika personel Polsek Paleteang tiba di lokasi kejadian. Polisi kini sedang melakukan pencarian terhadap para pelajar yang terekam dalam video tersebut. Awal yang kami dapatkan di sekitar TKP menyatakan bahwa pemicu perkelahian tersebut karena para anak-anak kita ini sementara bermain bola di lapangan Lasindrang. Namun mungkin ada ketersinggungan, jadi mereka berkumpul untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut. Tetapi terhadap akibat dan sebab dan lain halnya, kami belum tahu apakah hal tersebut yang memicu perkelahian tersebut atau tidak. Ada dugaan bahwa salah satu dari pihak itu yang kalah main bola atau bagaimana? Ya, bisa jadi. Karena ketersinggungan dari kedua belah pihak, jadi timbullah perasaan dendam di antara mereka. Sehingga mereka bertemu di sana untuk memusyawarahkan, namun yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Sejauh ini belum diketahui dari mana asal kedua kelompok pelajar yang terlibat perkelahian itu. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Seorang polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dilaporkan atas dugaan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap mantan pacarnya. Akibat peristiwa itu, korban hamil dan dipaksa untuk melakukan aborsi. Namun, Polda Sulsel justru membantah adanya kasus ruda paksa. Bribda F berusia 23 tahun, anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan harus berurusan dengan bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulsel. Ia diduga melakukan ruda paksa atau memperkosa seorang perempuan, yaitu mantan pacarnya hingga hamil. Setelah itu, ia juga memaksa sang mantan pacar untuk melakukan aborsi. Kasus ini berawal saat korban dan Bribda F berpacaran sejak tahun 2016, namun hubungan keduanya kandas. Korban kemudian mulai menjauhi Bribda F, termasuk pindah rumah kontrakan. Namun pada tahun 2022, Bribda F kembali menghubungi mantan kekasihnya itu dan memaksanya untuk bertemu hingga mengancam untuk menyebarkan video syur korban jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Korban akhirnya menuruti permintaan Bribda F untuk bertemu, apalagi saat itu ia dijanjikan untuk menghapus sendiri videonya jika bersedia bertemu. Saat bertemu, pelaku kembali memaksa korban untuk menuruti hawa nafsunya, hingga korban hamil dan dipaksa melakukan aborsi. Menurut kuasa hukum korban, kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan saksi termasuk korban. Namun Polda Sulawesi Selatan membantah adanya perkosaan tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi menyimpulkan adanya hubungan badan yang dilakukan anggota kepolisian. Pasal 14 itu terkait dengan perekaman tanpa izin korban. Nah, iya, perekaman tanpa izin korban. Dan memang ada rekamannya. Kalau menurut kami kan itu cuma dikirim satu kali melalui WA, cuma dikirim satu kali dipakai mengancam, tapi tidak bisa diputar berulang-ulang kali. Tapi videonya ini ada, videonya ada. Kalau menurut keterangan korban itu ada. Ada. Ya. Nah, itu yang dipakai mengancam. Sehingga korban menuruti kemauannya. Iya, dengan ancaman sebenarnya dia itu
menyuruh korban untuk ketemu untuk menghapus videonya itu sendiri. Nah, tapi pas ketemu itu ada lagi unsur paksaan lagi. Ya. Nah, tapi video itu dijadikan bukti nggak untuk pelaporan di dalam? Kalau bukti memang kita tidak punya video ya, tapi Pernah diperlihatkan? iya, tapi korban sendiri yang lihat. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kami, termasuk pemeriksaan beberapa saksi, itu tidak ada pemerkosaan. Yang ada adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh anggota kita, inisial FN, kepada seorang wanita. Itu dilakukan beberapa kali. Data yang kami dapat, dia melakukan hubungan badan layaknya suami istri itu 5 kali pada saat pendidikan SMA. Kemudian pada saat menjalani pendidikan ada 8 kali melakukan hubungan badan. Jadi tidak ada pemerkosaan di sini. Dasarnya adalah mereka menjalin hubungan di tahun 2015 antara anggota Polri inisial FN dengan seorang wanita. Kemudian hubungan terjalin sedemikian lama, terjadilah hubungan suami istri. Terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu kami akan melakukan upaya atau penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan terapkan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi anggota. Bribda F terancam pasal berlapis, termasuk pemberhentian secara tidak hormat. Rekan-rekan bisa lihat. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.